Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina, kelompok 2, 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan sistem gerak osteoporosis. A. Pengertian. Tulang adalah anggota tubuh yang rentan terserang gangguan karena hampir setiap waktu mengandalkan tulang ini, anggota tubuh ini untuk beraktivitas. Salah satu gangguannya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana kepadatan tulang itu berkurang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan juga mudah patah. Osteoporosis jarang ada gejala. Biasanya baru diketahui ketika kita terjatuh atau mengalami cedera. Osteoporosis bisa dialami oleh siapa saja, anak-anak, dari orang dewasa juga bisa kena. Tapi lebih sering terjadi pada wanita yang memasuki masa menopause. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Penyebab. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Ada yang tidak bisa dicegah atau tidak dapat dimodifikasi, dan ada yang juga bisa dicegah atau dapat dimodifikasi. Yang pertama, tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, A, ada usia. Semakin bertambah usia, terutama jika lebih dari 35 tahun, risiko terjadi osteoporosis akan semakin meningkat. Yang kedua, yang B, ada jenis kelamin. Wanita lebih tinggi resikonya terkena osteoporosis dibandingkan dengan laki-laki, apalagi wanita yang sudah mengalami masa menopause. Yang ketiga, yang C, ada keturunan. Seseorang yang anggota keluarganya menderita osteoporosis memiliki resiko lebih tinggi untuk bisa mengalami osteoporosis. Yang 2, dapat dimodifikasi. A, ada penurunan kadar hormon estrogen atau testosteron. B, ada gangguan makan seperti anoreksia nervosa. C, ada kurang vitamin D dan juga kalsium. D, penggunaan obat-obat tertentu. Yang terakhir, kebiasaan merokok dan juga kecanduan alkohol. C, gejala. Pertama, gejala orang osteoporosis itu kuku menjadi rapuh. Perubahan hormon dan nutrisi menyebabkan kuku rapuh. Kondisi ini sering dialami wanita menopause karena kadar estrogennya berubah-berubah. Kuku mudah patah, keriting di sekitar ujung jari, dan berubah warna. Itu adalah tanda kerapuhan kuku. Yang kedua, ada penyusutan gizi. Penelitian menunjukkan bahwa pengeroposan gigi atau penyusutan gusi bisa menjadi tanda pengeroposan tulang di area tubuh lainnya. Yang ketiga, ada kepalan tangan melemah. Terdapat penelitian yang menunjukkan korelasi antara genggaman tangan dengan kepadatan mineral tulang. Para peneliti menyimpulkan bahwa genggaman tangan yang lemah adalah penanda kerapuhan tulang dan masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, ada penurunan kebugaran. Penurunan kebugaran fisik secara keseluruhan menjadi salah satu tanda osteoporosis. Hal yang harus diwaspadai adalah penurunan kekuatan otot, keseimbangan, dan kemampuan bergerak. 5, ada tulang terasa nyeri. Kekurangan vitamin D seringkali dikaitkan dengan sakit punggung. Kekurangan
magnesium juga telah dikaitkan dengan osteoporosis. Maka tak heran jika kekurangan mineral bisa menyebabkan masalah kesehatan termasuk osteoporosis. 6. Penyusutan tinggi badan. Penyusutan tinggi badan seiring bertambahnya usia adalah normal. Tapi kalau penyusutannya itu drastis, bisa jadi ada tanda patah tulang. D. Jenis-jenis osteoporosis. 1. Osteoporosis pada anak. Meski jarang, anak-anak mengalami pengeroposan tulang pada tulang belakang. Kondisi ini biasanya muncul pada usia prapubertas hingga pubertas, dan anak laki lebih rentan mengalami penyakit ini, osteoporosis. Kedua, osteoporosis pasca menopause. Jenis osteoporosis ini hanya terjadi pada wanita yang memasuki masa menopause mengalami penurunan kepadatan tulang. Akibatnya berkurangnya asupan kalsium dalam tubuh. Yang ketiga, osteoporosis senilis dialami oleh pria yang usianya 70 tahun ke atas. Osteoporosis ini disebabkan oleh menurunnya testosteron dalam tubuh. Semakin rendah kadar hormon seksual pada pria, peluang terjadi pengeroposan tulang belakang semakin tinggi. 4. Osteoporosis akibat pengobatan. Jenis osteoporosis ini terjadi akibat pengobatan yang tengah dilakukan. Penyakit yang menyebabkan kondisi ini adalah gangguan tiroid, gagal ginjal, kebiasaan minum alkohol, rokok, dan lain-lain. Patofisiologi osteoporosis. Hormon pada wanita pasca menopause itu kadar estrogen dan timbunan kalsium akan turun, sehingga osteoklas dan osteoblast tidak terangsang, yang mengakibatkan reabsorpsi. Reabsorpsi adalah cara di mana tubuh menyerap kembali kandungan yang diperlukan oleh tubuh. Gaya hidup yang suka minum konsumsi alkohol bisa menghambat osteoblast, sehingga pembentukan tulang bisa terganggu. Gaya hidup yang kurang olahraga mempengaruhi osteoblast, sehingga massa tulangnya juga menurun. Yang suka konsumsi kopi yang mengandung kafein juga bisa menghambat penyerapan kalsium. Ini semua bisa mengakibatkan tulang rapuh. Kalau tulang udah rapuh, risiko cederanya bisa lebih besar. Ini semua disebut sebagai osteoporosis. Osteoporosis itu densitas tulangnya juga menurun dan akan mengakibatkan tulang bisa hancur. Kalau tulangnya sudah hancur, itu bisa terjadi hambatan mobilitas. Ada lagi juga kemungkinan merangsang mediator inflamasi yang bisa mengakibatkan nyeri. F. Pengobatan. Ada 1. Pengobatan non hormonal. Contohnya memberi suplemen kalsium dan juga vitamin D. Ini berfungsi menjaga tulang tetap padat dan mencegah keretakan tulang. Biofosfat. Yang kedua ada pemberian biofosfat. Biofosfat berfungsi menjaga kepadatan tulang dan memperlambat pemecahan jaringan tulang. Kedua ada pengobatan hormonal. Contohnya ada pemberian hormon estrogen. Ini adalah terapi penggantian hormon, dan estrogen ditunjukkan bagi wanita yang sudah masuk
masa menopause. Tapi terapi ini memicu timbulnya penyakit lain seperti kanker payudara, kanker ovarium, dan juga stroke. Yang contoh berikutnya ada pemberian hormon testosteron. Terapi ini untuk pria yang mengalami ketidakmampuan kemampuan menghasilkan hormon seks dengan normal. Yang terakhir contohnya adalah memberikan obat penumbuh tulang. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.